Ya, nanti hasil rekaman ini saya akan kirim ke semua email yang sudah mendaftar. Baik, Pak Iskandar, mungkin silakan bisa dipaparkan aja programnya seperti apa untuk tadi. Oke, terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di acara event webinar kita. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Rizky, kita sangat appreciate karena dalam waktu 2 hari postingan webinar kita itu untuk program MSIB, program training design ya, untuk program arsitek, ANSYS, dan mechanical. Masya Allah ini di luar dugaan kami, ternyata hampir 400 lebih yang daftar. Nah, lalu saya di sini bertanggung jawab untuk program di mechanical design seperti yang teman-teman bisa lihat ya. Kalau teman-teman buka akses pendaftaran di MSIB itu, teman-teman bisa lihat di sini. Saya share screen ya, Pak Rizky ya. Ya, oke. Oke, sebentar ya. Maaf. Oke. Sebentar, ini koneksinya kenapa ini? Oke, ini dia. Oke, kita buka di studi independen. Kelihatan ya semua teman-teman ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke. Nanti teman-teman di sini masukkan aja cat di sini. Kita cari. Nah, di sini kita akan muncul pertama kali di sini. Ya, ini maaf nih agak loading ya. Nah, teman-teman di sini bisa cek. Nah, di sinilah program saya bertanggung jawab di sini. Oke, sebelum itu akan saya coba jelaskan sedikit program yang kami siapkan di program MSIB ini. Alhamdulillah di batch ketiga ini kita diterima oleh penyelenggara MSIB ini. Jadi kami sangat appreciate ya untuk melaksanakan agenda yang akan dilaksanakan nanti. Dan ini ada kabar gembira bahwa pelaksanaan pendaftaran untuk teman-teman mahasiswa ini diperpanjang. Nah, kalau teman-teman lihat itu di iklan postingan kita itu kan di situ dilihat jelas tanggal 17 ya. Teman-teman bisa lihat di sini ternyata tanggal 17 di sini, maaf ini dia. Ini tanggal 17 Juli. Ternyata ini diperpanjang sampai tanggal 1 ya Pak Rizky ya, 1 Agustus ya. Tanggal 31 Juli. Tanggal 31 Juli, maaf. Kita ambil amannya aja. Jadi masih ada waktu teman-teman apabila ingin mendaftar di program kami, ini bisa segera dilaksanakan. Karena banyak keluhan yang terjadi apabila ini tetap dilaksanakan tanggal 17 di closing, teman-teman itu masih kesulitan untuk melakukan proses mendapatkan SPTJM ya, sama surat rekomendasi dari dekan dan rektor. Nah, jadi setelah kita diskusikan dengan Kampus Merdeka, ternyata banyak juga yang mengeluhkan hal itu. Alhamdulillah diperpanjang prosesnya hingga tanggal 31 Juli. Masih ada waktu ya teman-teman, 2 minggu ya untuk persiapan nanti. Oke, sebelumnya sesuai dengan postingan kita di Instagram, saya bertanggung jawab di program Mechanical Engineering Design dan Analisis. Oke ya, apa sih yang diajarkan oleh Neosia Training Center selaku penanggung jawabnya saya sendiri? Apa sih program yang kami tawarkan nanti di program Mechanical Design Analysis? Oke, program yang kami tawarkan di sini adalah, kita share lagi sebentar, maaf. Oke, ini dia. Yang pertama, itu adalah teman-teman di sini belajar AutoCAD Mechanical. AutoCAD Mechanical itu di sini kami konversikan menjadi 2 SKS. 2 SKS ini kami bagi menjadi 2, yaitu 1 SKS itu adalah teori, ya, praktek dan teori. 1 SKS itu adalah di sini konversinya adalah teman-teman di sini mengerjakan kuis atau tugas-tugas yang nanti tim dari Neosia itu ikut membantu ya, untuk membantu membimbing teman-teman sekalian dan bagaimana memecahkan tugas-tugas yang teman-teman dapatkan dengan batasan waktu tertentu ya di sini. Jadi efektivitas kita mengajar nanti kita mulai dari jam 8 sampai jam 1 siang. Ya, sampai jam 1 siang, lalu 5 sampai 6 jam itu bebas durasinya, teman-teman wajib mengumpulkan tugas yang kita berikan setiap hari. Tertotal tadi dapat info lagi dari MSIB bahwa karena ini diundur karena masalah SPTJM ya,
menjadi tanggal 31 Juli, maka otomatis agenda kita yang semula ini kita laksanakan tanggal 25 Juli, ya 25 Juli sampai tanggal 23 Desember, nanti pelaksanaan ini akan dimulai tanggal 16 Juli sampai 16 Desember. Otomatis kan itu durasinya berkurang ya. Yang harusnya 109 hari, teman-teman dapat jatah menjadi 92 hari. Ini total sekitar 17 hari teman-teman berkurang nih durasinya. Tapi tidak mengurangi. Nah, tidak mengurangi materi, tidak mengurangi jumlah materi, tidak mengurangi jumlah SKS yang kita terapkan nanti. Namun di sini yang menjadi efek yang terbesar adalah durasi belajar teman-teman di sini tidak jadi 5 jam lagi. Jadi per hari itu kemungkinan setelah saya kalkulasi tadi bisa mencapai 6,5 sampai 7 jam per hari. Tapi metode belajar kita di sini nggak harus teori 7 jam, nggak usah khawatir. Jadi kita akan menjelaskan 1 sampai 2 jam untuk materi AutoCAD Mechanical. Ya, nanti setelah itu teman-teman ada latihan 1-2 jam, kita pandu, lalu kita mulai lagi teori. Jadi tidak menjenuhkan. Jadi tidak usah khawatir. Materi belajar kita sudah interaktif dan hingga tahun 2022 ini saya sudah mengajar hampir 1.000, saat ini sudah 1.600 siswa dari seluruh Indonesia. Jadi itu hal yang sudah rutin kita lakukan selama ini dari tahun 2010 sampai 2022. Oke, ya. Ini program mechanical yang akan nanti teman-teman dapatkan, dan ini materinya adalah materi industri dari Autodesk langsung. Yang kita berikan materi AutoCAD Mechanical, bukan AutoCAD LT. Jadi di sini AutoCAD Mechanical di sini nanti ada pengenalan atau simulasi tentang FEA, tapi berbasiskan 2 dimensi. Ya, oke, ini standarnya 2 SKS. Saya jelaskan dulu ya. Nah ini dia. Jadi materi 1 SKS, ini 2 SKS. Ini maaf ya ada perubahan ya. Ini karena ini durasinya 5 jam, karena ada perubahan kemungkinan nanti di sini bisa jadi 7 jam, tapi durasinya akan singkat. Karena yang kita hitung di sini adalah per SKS itu 45 jam. Berarti kalau 45 jam kan di sini 9 hari, tapi kalau 7 jam ya kemungkinan bisa cuma 7 hari. Ya. Oke, berikutnya adalah setelah teman-teman di sini lulus, nah nanti di sini ada pendampingan materi. Ya, selama 3 hari durasinya ini 5 jam, 5 jam, 5 jam. Nah, ini teman-teman dari mentor yang akan memberikan bimbingan kepada para mahasiswa yang terlibat di program kami. Bagaimana prosedurnya? Prosedurnya itu adalah nanti teman-teman dari mentor ini yang kita libatkan ini memang mereka adalah bekas siswa yang pernah saya ajarkan, tapi dia sudah bergelut di dunia industri atau dengan kata lain sudah bekerja. Jadi ada yang bekerja di industri alat berat, ada yang sudah bekerja. Maaf ya, di-mute dulu. Siapa ini? Ada yang bergerak dalam industri molding, ada yang bergerak dalam industri power plant, ada yang bergerak dalam industri pemipaan migas dan lain-lain. Nanti semua akan kita kolaborasi di situ. Satu mentor itu berisi 25 peserta, ya. Di mana di situ juga terlibat saya nanti untuk mengarahkan para mentor dan siswa. Oke, jadi yang pertama adalah program yang akan dilaksanakan itu tanggal 16 Juli startnya. Teman-teman akan mendapatkan materi awal yaitu AutoCAD Mechanical. Ya, yang kedua, setelah teman-teman selesai dengan materi AutoCAD Mechanical dan pendampingan materi, kalian akan lanjut lagi ke materi Autodesk Inventor. Autodesk Inventor di sini kami membagi menjadi 2 segmen, yaitu fundamental dan advance, ya. Di mana masing-masing materi ini yaitu fundamental dan advance ini kami bagi masing-masing setiap 1 SKS, ya, tidak terlepas daripada juga kuisnya ya. Di sini terhitung ya 45 jam. Otomatis nanti durasinya akan berkurang karena kita jamnya lebih banyak per hari. Nah, lalu sama seperti AutoCAD Mechanical, kita juga akan memberikan pendampingan materi apabila teman-teman di sini ada kesulitan nih dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Waduh, saya ada materi yang kurang nih, kurang paham. Kira-kira kebetulan di kampus saya ini lagi ada project ini, di kampus saya ini sedang ada skripsi, atau di kampus saya sedang ada tugas apa, kira-kira ada pendampingan nggak? Oh, itu tetap kita layani. Full kita layani, nggak usah khawatir. Tapi tetap durasinya hanya 5 jam. Ya, kita nggak boleh lebih soalnya, karena sudah aturan dari pemerintah. Yang berikutnya, untuk yang advance,
Materinya seperti apa sih? Nah, di sini sudah kita siapkan semua materi-materinya. Kalau fundamental tuh, di sini kita ajari dari nol. Ini beruntung sekali untuk kepada rekan-rekan mahasiswa, baik dari semester 3 sampai semester 7 yang belum pernah megang software ini, kita ajari dari nol sampai expert. Karena materi kita untuk materi Autodesk Inventor itu kita ajari sampai dynamic simulation. Ya. Dari nol sampai expert. Ya, kemungkinan kalau teman-teman nanti tertarik untuk ikut sertifikasi ACU-nya ya, Autodesk Certified User atau ACP atau Autodesk Certified Professional, ini dijamin lulus. Mudah sekali ujiannya kalau memang teman-teman berniat untuk men-upgrade skill lagi atau menambah sertifikasi internasional di bidang Autodesk Inventor. Karena materi yang kita ajarkan ini full padat dan pengalaman saya mengajar hampir 15 tahun itu, ini siswa kita yang pernah training tempat kita kepakai semua materinya, ya. Oke, berikutnya saya jelaskan dulu tentang silabusnya. Bagaimana dengan SolidWorks? Nah, SolidWorks di sini kenapa materinya lebih banyak? Pertama, fundamental 1 SKS, intermediate 1 SKS, dan advance 2 SKS, karena di sini teman-teman kita libatkan dan mendapatkan tawaran dari kami, yaitu beberapa sertifikasi internasional. Sertifikasi internasional itu teman-teman bisa dapatkan di Neosia Training Center itu secara gratis, ya. Apa saja yang didapatkan? Yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan sertifikasi Certified Internasional CSWA ya. Saya bukakan aja, maaf ya. Teman-teman nanti bisa dapat ini mana ya? Maaf, maaf, maaf. Oh, sebentar ya. Mana ya? Download D. Sebentar ya, maaf ya. Oh, ini dia. Sip. Oke, ini dia. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Halo, halo. Maaf ya, di-mute dulu ya. Oke. Ini sertifikasi yang kita tawarkan, teman-teman nggak usah khawatir di sini. Kita ajarkan dari full 0 sampai advance sampai mahir. Cuma di sini teman-teman ditawarkan oleh program MSIB itu hanya mendapatkan 6 saja. 6 sertifikasi internasional dan nggak perlu khawatir, ini jaminannya adalah teman-teman bisa go internasional. Kalau teman-teman di sini sudah punya sertifikasi internasional, nah di sini jaminannya adalah teman-teman bisa merasakan ketatnya bagaimana atau nyamannya bekerja di perusahaan luar negeri. Karena dari beberapa siswa kita itu sudah banyak bekerja di industri yang ada di luar negeri. Ya, salah satunya ada yang di Inggris, salah satu siswa kita beliau saat ini kerja di British Aerospace of Engineering di Inggris. Dia menggunakan SolidWorks. Nah, sertifikasi yang ditawarkan oleh kami di sini itu hanya beberapa saja, ada 6. Contohnya seperti ini. Ya, sorry. Nah, teman-teman nanti dapat di sini ada CSWA ya, associate. Lalu dapat lagi di sini dapat profesional di sini. Mana dia ya? Oh, ini. Dapat ini, saya ini aja ya. Teman-teman nanti dapat ini. Dapat ini. Ini free ya. Dapat ini. Dapat ini. Dapat ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, maaf. 5 CSP. Ya. Ini free. Ya. Ini free dari kami. Nanti teman-teman apabila mengikuti prosedur kita training dari awal sampai akhir itu benar-benar ketat, dalam arti disiplin ya. Disiplin, ketat waktunya dan lain-lain, insya Allah kita akan bantu proses kelulusannya agar teman-teman bisa mendapatkan sertifikasi ini dan bisa dipertanggungjawabkan di industri. Ya. Dapat free 5 dari kami. Oke. Berikutnya adalah di sini teman-teman juga di silabus kami dapat pendampingan. Pendampingan ujian, nggak usah khawatir apabila teman-teman di sini belum siap, teman-teman bisa mengajukan pendampingan personal, nggak usah khawatir. Aduh, kalau saya ujian bareng-bareng nih 5 orang, takutnya gagal, bisa nggak sih didampingi? Bisa. Di sini nanti ada final exam certification, di sini akan didampingi oleh masing-masing mentor ya, masing-masing mentor. Kalau teman-teman di sini nanti misalnya yang boleh dibilang bisa dijangkau lah ke Jakarta misalnya. Waduh, ini ternyata kok
saya lebih nyaman nih kalau ujiannya itu datang aja lah ke Jakarta gitu loh. Misalnya itu bisa aja nanti bisa janjian sama mentor di hari Sabtu atau Minggu, teman-teman bisa melaksanakan ujian itu mungkin di kafe atau di mana, itu nanti fleksibel aja ujiannya. Tapi tetap dalam durasi yang sudah ditentukan oleh MSIB. Ya, jangan sampai lewat sebelum tanggal 16 Desember. Oke. Maaf. Maaf sebentar. Ini ada noise nih. Bentar ya. Ini Asep nih. Pak Rizky. Ini yang mekanikal. Yang mana ya? Inventor SolidWorks. Maaf Pak Asep, mungkin bisa di-mute dulu. Ini termasuk dalam paket mekanikal kalau ada yang buat. Maaf ya, sebentar ya. Ini Pak Rizky hostnya. Pak Rizky mungkin ini Pak Asep. Oke, makasih. Oke, berikutnya. Setelah teman-teman sudah mendapatkan sertifikasi internasional, kewajiban teman-teman di sini adalah teman-teman itu harus mengerjakan proyek-proyek di sini. Nanti teman-teman bisa mengerjakan berdasarkan proyek-proyek pribadi. Misalnya teman-teman sudah terlibat di pekerjaan skripsi atau bagaimana, itu bisa konsultasi dengan para mentor kami. Bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana cara analisisnya dan lain-lain. Atau apabila teman-teman di sini yang masih kuliah di semester 3 atau 5, itu kan belum terlibat di proyek skripsi ya atau final project, itu nanti proyek yang itu bisa kami berikan ya, nggak usah khawatir, kami berikan ya mungkin berupa tugas-tugas besar, nanti kita ceritakan konsep di industri itu gimana gitu loh. Tapi intinya final project ini tidak memberatkan siswa. Sebenarnya final project ini adalah mengevaluasi sejauh mana materi yang kami berikan dari tanggal 16 Juli sampai 16 Desember itu sudah memenuhi kriteria atau belum untuk para teman-teman semua di sini. Jadi sebenarnya hanya untuk evaluasi aja. Kira-kira sudah tepat sasaran belum sih materi yang kita ajarkan? Karena nanti di final project itu kita memberikan testimonial atau minta saran dari teman-teman, kira-kira materi online ini setelah kita laksanakan selama 5 bulan ini tepat sasaran enggak untuk teman-teman semua. Gitu. Oke, mungkin dari saya penjelasannya seperti itu. Nah, untuk pemberian lisensi ya. Lisensi, di sini kami menyarankan untuk program-program yang kami berikan, ya, di sini tidak menggunakan program crack ya. Program crack karena kita lebih prefer teman-teman di sini karena semua statusnya adalah mahasiswa, teman-teman di sini bisa menggunakan versi AutoCAD Mechanical yang berbasiskan edukasi. Ya. Di sini teman-teman tinggal buka aja sih di sini autodesk.com education. Nanti teman-teman tinggal lampirkan aja transkrip nilai ya, transkrip nilai. Nanti verifikasi emailnya langsung turun tuh dalam hitungan 24 jam, nggak sampai malah. Nanti teman-teman tinggal langsung download aja. Ya, download aja, tinggal login, dan ini free selama 1 tahun dan ini versinya full, nggak usah khawatir, ini full version. Ya, ingat ya AutoCAD Mechanical bukan AutoCAD LT. Yang kedua untuk Autodesk Inventor juga sama. Ya, ini caranya ada how to get a free license di sini. Yang ketiga untuk Inventor sepertinya nggak saya jelaskan. Nah untuk yang keempat, untuk yang ke software yang ketiga yaitu SolidWorks, teman-teman di sini nanti akan mendapatkan free lisensi 1 tahun dari kami, dari Neosia Training Center. Dan ini harganya lumayan 1,8 juta. Ya, ini full versinya lengkap sampai ke flow simulation, harganya 1,8 juta, tapi hanya 1 tahun untuk versi edukasi. Ya, nah, tapi halo. Ya, halo ya. Ini di screen-nya nggak berubah ya? Oh iya, maaf. Nah ini udah. Nah ini contoh udah berubah? Sudah. Oke. Nah ini untuk versi edukasinya teman-teman nanti bisa download ya, caranya di sini www.autodesk.com education student, cukup lampirkan saja transkrip nilai ya, bukan ijazah ya, ijazah itu sudah menandakan Anda lulus. Jadi yang diproses sama Autodesk itu adalah itu transkrip nilai. Ini juga sama ya. Yang berikutnya adalah ini untuk mendapatkan lisensi student. Nah, namun untuk
versi SolidWorks kita saat ini masih memberikan trial dahulu selama 2 bulan, ya. Trial dahulu 2 bulan. Nanti pada saat teman-teman sudah memasuki di bulan November Desember ya Pak Rizky ya, itu teman-teman kita berikan lisensi originalnya yang ini. Kenapa kita lakukan seperti itu? Karena ini kan durasinya cuma setahun ya. Sayang kalau seandainya kita berikan di awal, sedangkan di awal itu bulan Juli itu belum digunakan. Itu belum digunakan. Tapi kalau teman-teman sudah install, otomatis nanti durasinya berkurang. Nah, itu kan sayang. Nah, lebih baik setelah teman-teman sudah menunaikan tugasnya, yaitu membuat proyek dan ujian sertifikasi internasional, baru kita berikan lisensinya. Cukup install aja. Ini gratis tahun dan ini ada harganya. 1,8 juta free dari kami. Nah, itu kita berikan nanti kemungkinan di bulan November atau Desember. Alasannya yaitu tadi, alasannya adalah karena masa durasi yang singkat lisensinya. Sayang kalau seandainya trainingnya belum dimulai, teman-teman sudah pakai, ternyata pada saat ingin dibutuhkan dalam jangka waktu panjang, sudah berkurang 6 bulan. Kan sayang ya. Mendingan pada saat teman-teman sudah selesai aja kita berikan. Dan ini silakan diakses, hanya peserta yang terdaftar saja ya, nanti yang lulus kriteria kami, yang kami berikan lisensinya gratis. Oke, yang berikutnya tadi sudah saya jelaskan. Ini sertifikasinya, berapa jumlah jamnya akan kita jelaskan ujiannya. Teknik-teknik ujiannya akan kita kupas tuntas semua, jadi kemungkinan besar teman-teman yang ikut di program kami itu 100% lulus. Ya, dan bisa mendapatkan sertifikasi internasional dari SolidWorks langsung. Ya, ini program-program kami. Nah, di sini kalian teman-teman bisa lihat di sini harga-harga sertifikasinya. Ya. Ini harga-harganya ini valid ya. Harganya lumayan. Untuk CSWA saja 1,6 juta. Untuk profesional mechanical design ada 3 ya. Ini sama 1,6 juta, yang lainnya berkisar antara 300.000. Ya, yang paling mahal ini. Jadi total-total tuh kalau nggak salah sekitar 4,2 juta untuk 5 sertifikasi internasional yang kita berikan. Nah, lalu kalau teman-teman tertarik untuk upgrade skill lebih jauh tentang SolidWorks, nanti di sesi akhir materi yang kita berikan, itu nanti akan kita bahas juga seluruh ujiannya. Jadi teman-teman kan tadi dapat CSWA, CSWP Mechanical Design, lalu dapat lagi sheet metal, drawing, dan weldments. Nanti kita bahas juga itu molding, CNC, surface, expert, dan lain-lain. Jadi teman-teman kalau pengen mendapatkan expert, bisa dari kami. Ya memang ada biaya tambahan secara personal atau pribadi yang harus dikeluarkan oleh teman-teman mahasiswa di sini. Benefitnya apa sih kalau teman-teman sudah punya sertifikasi internasional? Nah ini, nanti teman-teman akan dilibatkan di dalam Credly.com di komunitas ini. Teman-teman tinggal ingat ya, Credly ini hanya istilahnya memberikan akses untuk SolidWorks apabila sudah mencapai expert di sini. Karena sertifikasi cukup banyak. Manfaatnya apa? Teman-teman bisa go internasional, tinggal mencari lowongan aja di sini, kebutuhannya apa. Di sinilah salary-nya muncul semua. Ya, di sini muncul salary-nya semua. Teman-teman tinggal pilih aja. Mau kerja di mana, mau di Amerika, mau di Singapura, mau di Australia, mau di Jepang, semuanya ada. Tinggal klik aja salah satu lowongan di sini, ini salary-nya. Ya. Gitu. Oke, sekian dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebentar ya. Saya bacakan dulu sebentar. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak Rizky, mau di-open? Oke, ada pertanyaan nggak untuk yang saya paparkan tadi? Oke, silakan Anugrah. Mas Rizky Abdillah. Cek apakah sudah terdengar, Kak? Oke, sudah. Silakan. Perkenalkan, nama saya Abdi dari ITS Surabaya. Oh, Izin iya. bertanya, Kak. Kalau misalkan waktu pelatihannya bersamaan dengan kuliah, bagaimana itu, Kak? Apakah bisa? Ini masih dalam tahap pembahasan dengan MSIB. Cuma tadi dari pihak MSIB juga melempar lagi ke pihak mitra, yaitu kita nih, University Training Center. Itu tidak ada masalah selama kita memberikan akses. Yang terpenting adalah materi yang kita sampaikan itu tepat sasaran dan kalian bisa mengikuti proses pembelajaran dari kita. Karena
kita akan evaluasi setiap hari, yaitu dari pekerjaan tugas-tugas kalian yang kalian kerjakan sampai ke internasional. Jangan sampai nanti ketika bentrok dengan jadwal kuliah kalian tidak efektif belajarnya. Karena di sini kita konversi SKS ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau seandainya pun teman-teman nggak kuliah selama 1 semester, ini bisa terkonversi SKS-nya. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih banyak, Kak. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi, apakah harus online? Iya, memang ini programnya online. Ya. Jadi kalau yang tidak punya laptop ya nggak bisa ikut. Betul sekali. Ini ada pertanyaan dari Mas Reva. Reva, misalnya bagaimana jika sudah semester 8 dan untuk mata kuliah sudah tidak ada, boleh tidak mengikuti? Oh iya, bisa Pak. Ini sangat juga, ini bisa sekali. Misalnya, mohon maaf ya, misalnya di skrip di mananya transkrip nilai kalian tuh di semester 2, 3 atau 4 itu ada nilai yang jelek. Itu bisa dikonversi. Itu bisa dikonversi. Namanya aja konversi. Konversi itu kan bisa menggantikan atau replacement nilai-nilai teman-teman di sini yang kurang bagus bisa diganti dengan kurikulum kita. Gitu. Ya. Coba dari awal. Iya. Materi bisa di-share, nanti rekamannya kita share ya ke. Ya, nanti kita share. Nggak usah khawatir kita share. Email. Karena ini masih ada revisi, karena sebelumnya kita buat ini kan programnya tanggal 25 Juli sampai tanggal 23 Desember. Ternyata baru tadi malam kami diinfokan oleh pihak tim MSIB bahwa ada perubahan jadwal. Yaitu startnya dimulai dari tanggal 16 Juli sampai 16 Desember ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, maaf. Nah, ini dia. Di sini udah jelas tuh, kita mulai 25 Juli sampai 23 Desember. Sekarang berubah. Ini harus kita susun ulang. Mohon bersabar ya, ini kita susun ulang. Otomatis jumlah ini akan sama, akan berubah. Harinya akan berubah. Karena total yang saya buat itu sebelumnya adalah 109 hari menjadi 92 hari. Ya. Tapi SKS-nya tetap sama. Jumlah jamnya tetap sama dan S tetap sama. Nah, otomatis teman-teman harus siap nih. Yang semula durasinya 5 jam bisa jadi 7 jam. Tuh. Oke. Ini ada pertanyaan, ini S2 kayak apa namanya? Berdasarkan informasi yang kita terima ya, S2 ini nggak bisa masuk program ini ya. Mohon maaf Pak Rizky, ini nggak direkam nggak? Saya nggak rekam gitu. Direkam. Oh, direkam. Oh ya udah. Ya, direkam. Oke, Jadi, izin bertanya, nama saya Syah Abdul. Apa nih? Sebentar ya. Banyak juga ya pertanyaannya ya. Sebentar. Saya pikir sedikit. Saya Maria bertanya, kriteria yang dibutuhkan. Kriterianya syaratnya adalah mahasiswa teknik, nggak mungkin dari akuntansi. Ya, itu bisa dari teknik pengecoran logam, perkapalan, dari elektro, dari teknik mesin, dari teknik industri, teknik kimia, dan lain-lain lah yang memang membutuhkan spesifikasi desain itu bisa bergabung dengan kami. Tapi syaratnya adalah minimal harus semester 5 sampai semester 7 atau 8. Jadi untuk semester 3 sepertinya tadi sudah kita tanyakan tapi belum dapat jawaban dari MSIB. Mudah-mudahan sore ini kita dapat jawaban. Tapi sepertinya kita tekankan saja dulu di sini hanya untuk semester 5 sampai 8 ya. Mudah-mudahan semester 3 bisa ikut. Berikutnya. Untuk mahasiswa lanjutan bisa. Izin bertanya, Pak. Oke. Boleh. Silakan. Halo. Silakan. Halo. Jadi bertanya. Mana tadi yang bertanya? Saya jawab dulu ya. Untuk Mas Iksan Maulana di sini, untuk mahasiswa lanjutan di 3S1 boleh, sangat boleh. Yang penting dilampirkan saja transkripnya, ya. Sesuai dengan ketentuan MSIB, di sini kalian harus mencantumkan SPTJM sama surat rekomendasi dari dosen, ya. Dan sampai kota dan SPTJM-nya itu juga harus lengkap, harus ditandatangani oleh mahasiswa, orang tua, sampai ke wakil rektor. Karena salah satu tanda tangan itu tidak valid, maka nanti dokumen yang kalian lampirkan ke MSIB itu tidak disahkan atau ditolak. Ya, jangan sampai hanya karena satu dokumen teman-teman ditolak ya. Tolong dilengkapi aja semua dokumennya. Oke. Dari Mas Dedi, untuk jawab pelatihan studi independen hari Senin sampai Jumat. Oh ya, ini dia. Senin sampai Jumat itu durasinya sekitar 7 jam ya, karena ada perubahan tadi ini.
perubahan hari. Ya. Satu harinya itu berkisar antara 6 sampai 7 jam untuk materi, tapi untuk tugas-tugas kalian bisa kumpulkan fleksibel aja. Oke. Aduh, ini saya bingung nih Mas Yosef, nanti bisa diberikan sama Pak Rizky. Mungkin gantian ya saya biar Pak Iskandar istirahat sebentar gitu ya. Tadi ada yang bertanya nih dari Yunika Anugrah Budi Wicaksono. Ya, saya mahasiswa S2 Magister Teknik Mesin. Ini rasanya untuk S2 nggak masuk nih Pak. Kita hanya bisa diperkenankan menerima mahasiswa S1. D3 dan S1. Ya, vokasi. Itu juga vokasi dijatah sebenarnya Pak. Nggak bisa semuanya. Hanya 100 orang aja. Ada 100 orang aja gitu ya. Jadi kita lebih prioritasin untuk program S1 dan itu juga semester 5 minimal gitu ya. Sementara kita mengambil aturan itu dulu ya secara umum. Nah, untuk yang semester 4 yang sudah ini mungkin nanti ini kali ya kita tanyakan ya semester 4 pada saat program berjalan ini masuk semester 5 harusnya. Nah, itu harusnya sih bisa ya, semester 4 bisa kita terima. Gitu. Dan cuma ini S2 semester 4 ya, jadi S2 enggak. Oke, lanjut kemudian teknisnya dari Mas Rizal tuh boleh tahapan seleksinya. Ya, tahapan seleksi ya. Jadi teman-teman propose dulu ya, daftar di platformnya Kampus Merdeka, linknya sudah saya santumkan di bagian chat itu. Ya, daftar dulu di situ, ya kan. Ya, nanti kita akan seleksi lagi, Pak. Ya, nanti di situ nanti mungkin ada dokumen-dokumen yang harus dilampirkan kan di platformnya. Nah, ketika mendaftar itu belum tentu ini ya, belum tentu ikut gitu ya, karena kita kuota terbatas, kita kuotanya 500. Jadi memang kita sorting lagi yang memang benar-benar memenuhi kriteria. Gitu. Karena dari yang sudah-sudah ini sekarang pendaftaran posisinya masih di untuk mekanikal 150 dan untuk arsitekturnya itu masih di 75 angkanya. Alhamdulillah ini ada diperpanjang sampai 31. Dan angka segitu itu hanya 2 hari, Pak. Jadi cepat sekali. Dalam 2 hari 150 orang terdaftar. Jadi kan bisa dibayangkan ya ketika mungkin sudah ribuan gitu ya ketika terakhir pendaftaran dan kita harus seleksi dulu, nggak bisa semuanya kita terima karena kita dikuotakan. Jadi makanya kalau mau mencoba peruntungan didaftar aja dulu gitu ya, sambil nanti kalau ada persyaratan-persyaratan administrasi lain yang memang harus dilampirkan aja, bisa menyusul. Karena ini masih tanggal 31, jadi masih ada waktu. Oke, durasi pelatihan sudah tadi dijawab. Basit. Mas Farhan itu boleh dibantu. Hari ITS, saya menimbang pendaftaran diperpanjang 31. Mulai program tanggal 16 Juli. 16 Juli. Oh enggak, ini 16 Juli ini bukan. Ini yang kemarin ya. Jadi ini kemarin. Ini kayaknya salah ini. Jadi yang terakhir 16 Agustus, maaf. Maaf. Saya tadi saya menyampaikannya 16 Juli, mungkin ya. Maaf ya. Mungkin salah ya. 16 Agustus. 16 Agustus sampai 16 Desember. Maaf. Kita jawab dulu. Aku melanjutkan. Ya, ini untuk Zia Fadilah itu iya, itu wajib. Seleksinya ada faktor nilai. Sebenarnya untuk gini, jadi kita akan ada 2 tahap. Yang pertama kita akan lihat dari kesesuaian jurusan dengan program yang dipilih ya. Misalnya akuntansi jelas kita mungkin nggak kita coret ya kalau yang akuntansi, karena untuk program ini tuh nggak hanya skill software yang diajarkan, tapi teori dasarnya juga harus kuat. Jadi bukan hanya software ya. Kalau akuntansi kan nggak punya dasar ilmunya. Misalnya ilmu teknikan teknik mesin kan nggak ada basicnya, jadi kemungkinan akan kita coret karena ini ada program sertifikasinya. Jadi untuk bisa lulus itu ya harus paham untuk teori dasarnya gitu. Nah, kalau misalnya kriteria itu masih lebih juga akan ada tes ya, kita akan berikan tes untuk peserta yang lolos. Nanti ada tes gitu ya Pak Iskandar, kita betul. Ada ujian dulu, nanti yang lewat tesnya baru bisa kita terima. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya ya pendaftarnya sudah cukup kurang dari
sudah cukup Target, lah. Jadi ada tes Itu ya. Ya gitu. S2. Andi. Cat ini akan merupakan uang. Oh, tidak ada uang saku ya. Tidak ada uang saku. Karena ini full online. Tidak ada uang saku, ini full online. Oke. Mahasiswa kelas karyawan, kuliahnya di malam hari. Kelas karyawan ini S1 berarti ya? Kalau S1 saya rasa bisa-bisa aja. Malam hari, dicoba aja daftar. Mungkin bisa ya. Karena filter pertama itu ada di platformnya Kemendikbud. Ya, jadi nanti dari Kemendikbud sendiri udah bisa menyortir. Kita misalnya teman-teman semester 3 coba daftar. Nah, kita nggak bisa di platformnya langsung otomatis ketolak gitu. Nah, seperti itu. Jadi langsung nggak bisa diterima. Kan? Halo? Halo. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Saya belum paham nih masalah teknis pelaksanaan. Senin sampai Jumat jam berapa sampai jam berapa itu, Pak? Di sini sudah dijelaskan ya tadi ya. Ini ada waktu jamnya. Nih. Saya belum lihat yang mana nih, Pak. Kelihatan? Nah, ini dia. Kita mulai itu harus jam 8 sampai 10, berarti harus diikuti apa maksudnya kalau yang lagi ada kuliah bentrok atau lagi kerja gimana? Nah, kalau seperti itu sepertinya agak berat kami untuk memberikan akses ke teman-teman untuk mengikuti program kita. Karena memang seleksi di sini harus kita perketat, ya, karena saya rasa masih banyak yang membutuhkan program kami. Dibandingkan hanya yang sekedar ikut tapi masih mementingkan pekerjaan, itu sepertinya akan kita cancel. Jadi memang ini 20 SKS ya bebannya ya. Jadi kita diberi amanat oleh Kemendikbud untuk memberikan 20 SKS dan kita memegang kepercayaan rekan-rekan dosen juga untuk menyerahkan mahasiswanya ke kita. Sehingga dengan beban 20 SKS itu diasumsikan mahasiswa memang sudah tidak punya waktu lagi untuk mengambil kuliah lain, apalagi bekerja. Ya. Gitu. Jadinya memang bebannya memang sudah kita set supaya kita yakin kalau teman-teman mengikuti dengan baik bisa lulus semua ujiannya gitu ya. Nah, mengenai itu ya inilah pentingnya kita sosialisasi gitu ya untuk peraturan-peraturan biar rekan-rekan bisa tahu seperti apa nantinya pelaksanaannya. Gitu. Jadi oh iya, kita ada setiap sesi kita rekam sebenarnya. Jadi setiap pertemuan itu ada rekamannya. Ada rekamannya dan tinggal di-share. Ya, di-share sehingga nanti bisa diulang-ulang gitu ya. Kalau misalnya ada yang belum jelas, masih bisa disimak. Gitu. Oke. Bisa mendaftar lebih dari satu program, Pak. Misalnya saya ikut program di Indonesia dan CATFAM ANSYS. Lebih dari satu program kayaknya nggak bisa ya. Kita rasanya nggak bisa ya. Pernah ada yang mencoba terus ini nggak tahu ini. Saya harus konfirmasi lagi ke tim MSIP. Assalamualaikum. Daftaran link merdekanya apakah dapat dikirim ulang? Oke, kirim ulang ya. Untuk yang Neosia. Oke. Pak Gilang sudah masuk? Belum ya? Kita sampai jam 4 aja ya, untuk kita batasin sampai jam 4 aja. D4 bisa. Jadi untuk teman-teman yang vokasi D3 dan D4 itu bisa mendaftar, cuma memang ada kuotanya, Pak. Ada kuotanya, Mas. Jadi kita nggak bisa terima banyak-banyak, cuma ada 100 gitu ya. Jadi dari arsitektur 50 dan dari mekanikal juga 50. Jadi nggak bisa kita semua. Tapi gimana caranya? Ini nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, kita akan jawab offline dan kita sebarkan lewat email ya. Tadi dijelaskan perincian pembagian SKS sejumlah 20 SKS, bagaimana dengan prodi yang hanya bisa memberikan maksimal 3 SKS. Waduh. Dengan mata kuliah pilihan jurusan tersebut, kira-kira pembagiannya seperti apa dari Neosianya? Apakah di sertifikat kelulusan nanti ditulis 20 SKS?
Oke, ini kita juga harus tanyakan ini. Soalnya yang kita Tak tahu, itu tahu full kita konversi, satu semester itu tidak rekan-rekan ada perkuliahan, oh, oh, dibebas gitu. kuliahkan. Nah, itu mungkin mesti ini lagi ya. Sementara jawaban kita nggak bisa, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh, Pak Gilang. Link recordnya nanti bisa diakses kita lewat email ya kalau rekan-rekan sudah daftar, semua yang daftar ini apa namanya kita kirimin. Nanti ya. Nanti pertanyaan ini pertanyaan yang belum kejawab kita jawab lewat email. Mungkin gimana Pak Gilang? Mungkin lanjut aja dulu. Saya nanti sesi terakhir aja. Sudah duluan tadi? Sudah selesai semua? Oh, Ya. Mas Rizky belum? Saya dulu sebentar ya. Oh, Oke, belum. Untuk penjelasan paparan materi yang saya jelaskan untuk program mechanical dari teman-teman di sini ada pertanyaan lagi kah? Halo, untuk mechanical ya, bukan arsitek. Itu ada yang resen tuh, Mas Lintang. Silakan, Bisa. Mas Lintang bisa ini. Boleh silakan. Di unmute dulu Pak Rizky. Oh, sorry. Di unmute dulu. Apakah ada tahap interview? Saya nggak bisa. Pak Rizky di unmute dulu, Mas Lintang. Saya nggak bisa unmute ini. Maksudnya Mas Lintang sendiri yang bisa unmute. sendiri. Oke. Halo? Halo, iya. Ya. Saya kan dari jurusan arsitektur. Masih Oh, iya. baru semester 1 sih. Kalau ngikut program ini bisa nggak ya, Pak? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena minimal itu semester 5. Tadi kita baru dapat konfirmasi sebenarnya. Baik, Pak. Terima kasih. Saya bantu jawab ya, Mas Iskandar nih. Banyak yang Oke, nanya. kalau nggak ada pertanyaan, untuk sesi saya mungkin sampai di sini saja. Tapi kalau memang teman-teman di sini masih belum puas tentang pertanyaan ini, silakan ditulis aja atau bisa WA ke saya ya di 0818. Ditulis Nanti aja akan di saya chat. jawab. Ya, nah ini dia, ini WA saya. Teman-teman bisa bertanya, nanti akan saya usahakan untuk menjawab secara maksimal. Oke, silakan. Mas Gilang, boleh mulai? Mas Gilang. Saya dulu, oke. Saya screen ya. Ini bantu jawab dulu, ada 2 pertanyaan. Pertama, apakah ada tahap interview? Di sesi saya, itu sebenarnya tahapannya bukan interview, kalau di yang ANSIS ya. Bukan interview, tapi ada semacam seleksi, namun bukan interview, jadi hanya ada pertanyaan, kalian tinggal memberikan respon saja. Kalau untuk Neosia, mungkin dari Mas Rizky dan Mas Iskandar bisa jawab. Ya, tadi disampaikan sih sebenarnya kalau kita cuma tes saja sih, nggak ada interview. Tapi kita nanti lihat perkembangannya deh. Kita lihat perkembangannya karena memang ini tiap hari berubah gitu ya, cepat sekali. Jadi nanti kita akan infokan lagi. Gitu. Mungkin yang kalau kita sarankan sih kalau mau daftar aja dulu, masukin dulu aja biar nanti gitu. Nah, untuk yang pertanyaan selanjutnya itu dia kuliah di PM Akamigas, tapi tidak terdaftar sekolahnya di Kampus Merdeka, apakah bisa mengikuti? Sayangnya belum bisa kalau memang tidak bisa daftar, karena memang cara mendaftarnya hanya melalui platform Kampus Merdeka saja. Tapi nanti semisal memang ada ketertarikan, karena memang pasti akan ada program juga dari kami untuk umum di luar Kampus Merdeka. Jadi stay tune aja atau tetap ditunggu saja, karena ada program untuk yang umumnya juga. Oke ya, saya mulai ya Mas Rizky ya. Mohon maaf saya telat tadi kita sama-sama meeting sama panitia Kampus Merdeka. Saya juga belum sempat ganti baju ini. Saya coba lanjut langsung mulai ya. Oke. Saya tuliskan link untuk pendaftaran di ANSIS-nya ya. Oke. Mas Lintang bisa bantu lower hand dulu. Untuk nanti biar tahu kalau ingin ada yang bertanya bisa raise hand kembali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan saya Gilang Pradipta. Saya dari CADFEM Indonesia atau panjangnya CADFEM Simulation Technology Indonesia atau rekan-rekan mungkin lebih kenal CADFEM. Kami Elite Channel Partner untuk ANSIS. Jadi kalau rekan-rekan
mengetahui terkait masalah digital prototyping atau digital validation menggunakan engineering simulation, pasti sudah kenal dengan software ANSYS. Oke. Nah, di sini saya ingin mencoba memberitahu programnya sebenarnya terkait apa sih yang akan kita coba sampaikan di Kampus Merdeka ini ya. Yang pertama itu saya izin perkenalan dulu. CAD-FEM ini sebenarnya sudah dari tahun 85 expertise hanya di dunia computer aided engineering atau di engineering simulation saja. Jadi kami berfokus pada pendistribusian dan juga pelatihan untuk engineering simulation khususnya di ANSYS. Jadi CAD-FEM ini terpusat di Munich, Germany. Untuk di Jakarta, kami di Jakarta Selatan di Aksara Tower. Kalau di Singapura itu kami di Vision Exchange, sebelumnya kami terpusat di Singapura untuk pendistribusian semua kegiatan terkait engineering simulation atau ANSYS. Kami employee sudah banyak sekali dan juga customer juga sudah banyak. Dan memang kenapa bisa banyak sekali? Karena memang spesialis dari ANSYS itu bidangnya beda-beda karena kan semua. Jadi ANSYS sendiri itu atau software engineering simulation ANSYS ini itu merupakan brand yang paling famous lah ya, yang paling terkenal dan juga memiliki market cap di atas 80% untuk di seluruh dunia terkait masalah penggunaan dan juga user. Karena memang dia punya platform yang multi-physics ya bahasanya, atau saling berhubungan dalam satu platform untuk semua major fisikanya, seperti fluida, struktur, sehingga elektromagnetik seperti desain motor listrik, kemudian automatic vehicle, flight simulator, nanoteknologi, pembuatan material baru, kemudian juga optical simulations atau safety analysis, banyak sekali yang bisa dilakukan di dalam ANSYS ini. Jadi CAD-FEM ini terfokus pada pendistribusian baik dari lisensi ataupun pelatihan dari engineering simulation itu sendiri. Nah, ANSYS sendiri ini sudah digunakan di seluruh industri termasuk di kesehatan, medical. Jadi kalau rekan-rekan tahu, zaman dulu itu ada in vivo namanya, di mana kita mereplikasi atau kita mencoba langsung pada makhluk hidup atau mayat gitu ya, jenazah untuk mencoba melakukan operasi. Nah, kalau sekarang sudah ada in silico di mana kita bisa melakukan secara virtual untuk uji coba operasi atau mungkin mendesain hal-hal baru yang terkait masalah medical. Dan di sini ANSYS sudah terdistribusi di seluruh dunia. Jadi sudah masuk juga ke Fortune 100 ya, atau secara market cap itu sudah jauh sekali gitu ya dibandingkan semua engineering simulation solution di dunia, sehingga memang paling mudah itu mencari perusahaan yang memang menggunakan ANSYS. Nah, kenapa harus engineering simulation rekan-rekan semua? Karena engineering simulation ini sebenarnya key atau pilar yang utama sekali di industri 4.0. Tentu rekan-rekan di sini harusnya sudah tahu apa itu industri 4.0, di mana memang ada 9 pilar utama. Dan dari kami memberikan kesimpulan bahwa memang engineering simulation itu awal mula atau cikal bakal untuk kelanjutan yang memang menjadi pilar utama di industri 4.0 ini. Termasuk misalkan contoh IoT, di mana kita untuk mendefinisikan devices gitu ya dengan internet, kita bisa mensimulasikan dulu semua hal yang kita buat, lalu kita lanjutkan dengan bahasa program, baru kita jadikan di IoT. Atau mungkin additive manufacturing, setiap hal kita melakukan printing, 3D printing gitu ya, kita tentu harus melakukan validasi terlebih dahulu supaya tidak banyak material yang terbuang. Sebenarnya kan namanya aditif, tidak ada pengurangan lagi. Namun ketika kita gagal mulu dalam ngeprint gitu, ngeprint 3D-nya, justru malah banyak membuang material atau defeknya malah jauh lebih banyak gitu. Sehingga kita bisa mensimulasikan dulu dengan engineering simulation di bagian mana distorsi itu akan terjadi atau filamennya akan gagal di titik yang mana kalau kita gagal membuat supportnya. Atau bahkan augmented reality itu adalah cikal bakalnya dari engineering simulation, di mana kita bisa memvalidasi melalui virtual simulations ataupun autonomous robot. Kita juga mensimulasikannya dengan engineering simulation dahulu, baru kita bisa membuat robot tersebut gitu. Sehingga sebenarnya engineering simulation ini benar-benar key di industri 4.0. Dan sebagai contoh lah rekan-rekan semua, kalau rekan-rekan mendesain mobil ini sebelum dipasarkan untuk melakukan pengecekan, mereka akan
tes bukan langsung di track, tapi mereka diletakkan pada sebuah ruangan namanya wind tunnel untuk mengecek aerodinamiknya. Jadi mereka akan dilakukan penyemprotan seperti ini atau penyemburan udara gitu ya, seperti ini, sekian knot atau berapa meter per second, supaya memperlihatkan apakah aerodinamisnya sesuai yang disarankan atau tidak. Nah, bayangkan ketika kita sudah desain, ternyata desainnya tidak sesuai harapan kita untuk aerodinamiknya. Bagaimana cara kita tahu bahwa desain itu bisa langsung final? Kalau kita mempelajari seperti misalkan desain dari Tesla, mereka ada continuous improvement yang memang selalu melakukan perbaikan gitu ya. Tentu cost-nya akan sangat mahal gitu kan. Namun ketika mengimplementasikan engineering simulation, hal tersebut kita bisa bawa dulu ke dunia virtual, lalu kita bisa berikan semua alternatif tersebut dengan kondisi yang sama persis pada saat kita melakukan experimental test. Sehingga disinilah poin engineering simulation sangat berpengaruh gitu ya. Nah, kita bisa lihat perbedaannya antara desain 1 dan desain 2. Kenapa di setiap truk tuh ada topinya gitu ya. Karena memang menjadi ada tahanan yang masuk ke bagian belakang dari kepala si truknya tersebut sehingga menahan laju dari truk tersebut. Akibatnya apa? Fuel consumption-nya akan jauh lebih banyak karena memang secara power dibutuhkan lebih banyak. Sehingga dengan aerodinamis yang sudah baik gitu ya, membuat fuel consumption-nya akan jauh lebih sedikit. Sederhananya seperti itu. Atau mungkin contoh-contoh yang lain yang lebih kompleks, seperti combustion. NASA, customer ANSYS, mereka menguji coba untuk melakukan pendaratan roket di luar negeri itu uji coba dengan semikonduktor dan juga proses yang ada di dalam engineering simulation di dalam ANSYS. Kemudian juga pembuatan virtual reality itu juga diawali dengan proses engineering simulations. Ataupun autonomous vehicle, kita bisa membuat skema dalam satu buah kota untuk kita jalankan apakah sensor yang kita buat itu benar-benar tidak akan nabrak atau membuat mobil tersebut nabrak atau tidak. Ya gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih program ini penting banget gitu ya atau untuk diikuti? Karena sebenarnya kesiapan untuk industri 4.0 tidak hanya sekedar mempelajari 9 pilarnya itu, tapi juga ada 3 hal penting, yaitu pertama dari mastery atau keterkuasaan dari critical new technologies dari 9 pilar itu sendiri, di mana ANSYS sudah memiliki kapasitas tersebut. Lalu juga dari negara, Indonesia tentu sedang giat-giatnya dengan program namanya Indonesia 4.0 atau visi Indonesia 4.0. Sehingga memang Menteri Pendidikan berusaha untuk nge-boost gitu ya, atau mempercepat proses tersebut supaya banyak sekali lulusan-lulusan yang terutama lulusan teknik yang memang siap bertaji di industri 4.0 yang memang mereka siap untuk berjalan atau mandiri di industri 4.0 karena memang persaingannya sudah global tidak lagi di Indonesia saja. Sehingga ketersiapan human resources itu sangatlah penting. Makanya mengeluarkanlah ANSYS sebuah program gitu ya untuk courses-nya. Lalu kenapa harus ada program seperti ini atau ada studi independen rekan-rekan semua? Karena sebenarnya traditional education content itu tidak bisa dihilangkan. Membaca buku itu sangat penting. Namun hal tersebut membuat batasan pada saat penemuan atau mencari gitu ya atau resources untuk membuat skill-skill ataupun kebutuhan yang ada di industri. Karena secara kebutuhan tidak lagi menjadi engineer tapi sudah banyak sekali cabangnya gitu ya. Sementara secara full lebih banyak di education curriculum gitu ya, lebih banyak terkait teori tanpa melakukan engagement yang lebih dalam. Sehingga dibutuhkanlah ada practical method atau massive open online course namanya ya, supaya dapat lebih mudah diakses oleh mahasiswa ataupun oleh siapapun ya, halayak umum yang memang butuh untuk jembatan untuk mereka mendapatkan engagement yang jauh lebih baik antara kurikulum yang mereka dapatkan di universitas dengan perkembangan yang ada di industri. Sehingga studi independen ini sebenarnya menjawab kebutuhan dari para lulusan yang memang akan dilepas di memang era yang sudah serba digital dan juga memang sudah dalam persaingan yang hitungannya sudah bukan lagi hari secara teknologi, tapi sudah dalam terkaitan jam ataupun menit. Sehingga kita perlu menyiapkan program yang memang siap dari teknologi update di industri. Oh, Mas Gilang, Yep. Mungkin waktunya 15 menit lagi ya. Sip, sedikit doang kok ini langsung ke program. Nah, ini programnya
program ANSYS dengan CADFEM untuk di kampus Merdeka seperti ini, rekan-rekan, apa saja yang rekan-rekan akan dapatkan? Yang pertama, rekan-rekan akan mendapatkan learning track yang sesuai dengan program yang rekan-rekan daftarkan. Kemudian rekan-rekan akan mendapatkan akses pada virtual cloud atau cloud software. Jadi rekan-rekan tidak perlu menginstal ANSYS-nya di device kalian. Jadi tidak perlu mengkhawatirkan terkait masalah hardware-nya. Karena rekan-rekan cukup mengakses lewat account kalian nanti di kampus Merdeka ANSYS CADFEM. Jadi kalian tinggal akses melalui browser saja. Kemudian untuk tanya jawab ada mentor dan juga ada forum. Lalu juga akan ada sertifikat competence dari ANSYS langsung, bukan dari CADFEM, bukan dari kampus Merdeka, tapi sertifikatnya sudah bersifat internasional. Kemudian sebenarnya benefitnya apa sih rekan-rekan semua? Karena sebenarnya professional certification ini dibutuhkan untuk rekan-rekan mendapatkan opportunity yang lebih luas. Kalau rekan-rekan hanya scope-nya dari yang secara umum didapatkan oleh halayak umum gitu ya, tentu chance untuk mendapatkan company yang jauh lebih besar atau salary yang lebih besar akan berkurang. Saya akan berikan contoh sedikit. Contoh misalkan rekan-rekan menguasai 3D CAD software atau yang lebih terkenal kalau di Indonesia tuh ada SolidWorks, ada Inventor. Tentu rekan-rekan bisa cek sendiri, nanti linknya bisa dibagikan bahwa ada situs PayScale yang memang menyertakan untuk salary untuk average-nya di setiap perusahaan-perusahaan yang memberikan salary untuk para tenaganya yang menguasai SolidWorks. Tentu kita ingin mendapatkan value yang lebih, sehingga kita perlu untuk mempelajari proses yang lain, tidak hanya sekedar 3D desain saja, namun bagaimana cara memvalidasinya, contoh dengan finite element analysis. Namun, kalau rekan-rekan menguasai secara spesifik software tertentu seperti ANSYS, rekan-rekan akan mendapatkan salary skill yang jauh lebih baik. Dan rekan-rekan, kalau misalkan memang belum pernah masuk ke industri, tidak ada yang istilahnya hanya engineer saja, namun di dalamnya terpecah lagi secara keilmuan, itu ada structural, ada design, ada field engineer, kemudian juga ada CAE engineer atau analis, dan kami berharap dengan program ini bisa membantu rekan-rekan untuk menjadi analis yang baik, bukan menguasai ANSYS yang baik, namun sebagai analis yang baik. Gitu. Dan programnya ada dua rekan-rekan, ada CFD atau terpusat pada fluida, kedua terpusat pada struktur atau finite element analisis, dan berujung pada digital kredensial. Jadi akan ada examination-nya. Namun tidak sampai situ saja, saya akan kasih lihat videonya. Jadi ini adalah salah satu programnya. Nah, ini adalah programnya dan dosen-dosennya. Jadi dosen-dosennya bukan dari kita-kita saja atau dari Indonesia, tapi dari ANSYS US sekaligus. Jadi, kalau rekan-rekan menyangka program ini terkait training mengenai ANSYS, bukan. Program ini melatih rekan-rekan menjadi analis yang baik. Jadi, yang diajari itu adalah seperti ini. Stres itu apa? Strain itu apa? Jadi, bukan membuat rekan-rekan menjadi click engineer. Jadi, kalian juga harus tahu apa yang kalian analisa dan background teorinya itu apa, atau algoritma yang running itu apa. Ini untuk FEA. Lalu untuk yang CFD, nah yang kalian pelajari itu tidak hanya sekedar bagaimana mengoperasikan ANSYS-nya, tapi diajari dulu background-nya kenapa harus melakukan simulasi tersebut. Sehingga ini benar-benar memberikan konversi yang baik untuk rekan-rekan semua. Gitu ya. Dan seperti ini tampilan platformnya akan rekan-rekan nikmati. Jadi rekan-rekan tuh akan masuk pada satu buah platform yang memang sudah disediakan untuk courses-coursesnya dan juga untuk cloud software dan juga untuk digital kredensialnya pada akhirnya. Jadi rekan-rekan akan mendapatkan one-stop platform, tidak pindah-pindah kemana-mana, semuanya akan ada di dalam platform tersebut. Nah, prosesnya gimana? Rekan-rekan mendaftar, jadi student mendaftar, ya enroll gitu ya. Nanti ada sistem persentase rekan-rekan dan akan didampingi oleh para mentor untuk masalah waktunya, dan akan ada jadwalnya setiap minggu untuk pertemuannya. Pertemuannya itu kita menargetkan 1 hari hanya 5 jam, ataupun bisa lebih cepat atau bisa lebih lama tergantung penangkapan dari si siswa tersebut. Dan pada minggu-minggu akhir, rekan-rekan akan mendapatkan final go project atau final project assignment. Jadi rekan-rekan akan mendapatkan mini project seperti tugas akhir untuk mengimplementasikan apa yang sudah kalian pelajari, namun dengan real case yang ada di lapangan. Dan pada akhirnya rekan-rekan akan mendapatkan engagement lebih baik beserta international kredensialnya.
Nah, guidance-nya gimana? Kita menyediakan 40 direct mentors untuk rekan-rekan semua bisa mengakses. Kemudian juga akan ada forum yang memang diisi oleh rekan-rekan expert dari Indonesia, dari CATFAM internasional, baik dari Jerman, India, Singapura, bahkan hingga ke ANSYS yang di United States. Jadi rekan-rekan akan mendapatkan pendampingan secara lokal ataupun secara internasional, sehingga rekan-rekan akan dipancing atau dipaksa untuk membuat diri kalian itu berani untuk bertanya kalau misalkan rekan-rekan itu tidak mengetahui atau tidak mengerti, karena memang akan ada direct mentor yang mendampingi. Nah, terakhir sebelum kalian dinyatakan lulus oleh kami untuk project assignment atau penilaian, kami akan memberikan initial project ideas atau rekan-rekan bisa mengambil project. Contoh, rekan-rekan sedang ada di kampusnya kasus untuk mendesain ruangan atau penentuan posisi AC yang baik di mana. Rekan-rekan bisa bawa case tersebut, kemudian dijadikan tugas akhir di dalam program ini. Nanti akan didampingi oleh mentor-mentor yang ada di dalam program ini untuk bagaimana cara mengimplementasikan dan background-nya seperti apa, lalu setup boundaries-nya gimana untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Sebagai contoh, ini ada perhitungan atau mengimplementasikan perhitungan finite element analysis pada mobil FSAE atau di Formula 1, namun bukan yang di kompetitif ya, namun untuk di level mahasiswa. Di mana di sini kita bisa ngecek melakukan pengecekan terkait aerodynamics ataupun di bagian strukturnya. Contoh seperti ini. Rekan-rekan bisa mengambil project dari kalian sendiri, kemudian diberikan ide kepada tim CATFAM dan juga ANSYS. Yap, saya coba next. Terakhir dari saya, biasanya ini banyak ditanyakan, frequent asked question. Pertama, program ini untuk mahasiswa saja? Iya, betul. Jadi program ini bernama Magang dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka. Jadi ini diselenggarakan atau didanai sebenarnya oleh Kemendikbudristek, sehingga memang diperuntukkan untuk mahasiswa. Untuk pengajar ada sendiri programnya, kemudian untuk umum dari kami pun nanti akan ada yang memang berbeda sifatnya. Dan perlu jadi note bahwa mahasiswanya harus aktif dan minimal semester 5. Sayang sekali kami sudah mencoba menanyakan bisa nggak semester 3 atau semester 4, sayang sekali belum bisa. Cara daftarnya gimana? Rekan-rekan bisa klik pada link yang dilampirkan atau pada flyer gitu ya, atau pada postingan yang kami berikan, atau bisa scan di barcode. Sampai kapan batas pendaftarannya? Alhamdulillah hari ini kita dapat inputan yang sangat baik, yaitu batas pendaftaran itu sampai 31 Juli 2022. Apakah ada biayanya atau gratis? Ya, ini gratis, sudah dibiayai oleh Kemendikbudristek. Kalau mau dirinci nanti sudah diterima, saya akan kasih lihat list yang kalian dapat tuh sebenarnya berapa juta sih, itu besar sekali pendanaan dari mereka gitu. Dan sayang sekali kalau rekan-rekan tidak mengikuti karena memang deep sekali untuk program yang kita buat, karena sudah dikonversikan sebanyak, ini salah ya, bukan 202 SKS tapi 20 SKS atau 900 jam. Apakah ada seleksi? Dari kami iya ada, tapi sistemnya bukan dengan interview, namun dengan ada email atau ada kontak dari tim kami. Jadi mohon register dengan informasi yang benar, jangan sampai nomornya akhirnya tidak bisa dikontak atau emailnya juga salah. Misalkan harusnya A hurufnya malah di input Q atau A jadi S gitu karena berdekatan. Hati-hati di sana. Syaratnya apa saja? Pertama tuh minimal semester 5. Yang kedua itu karena semester 5 banyak sekali yang dari kampusnya tuh menyediakan program magang. Kalau dia sedang program magang tidak bisa juga mengikuti program ini. Lalu juga mereka harus punya SR gitu ya, surat rekomendasi dari Kajur. Kemudian ada surat pertanggungjawaban gitu ya. Karena untuk konversi 20 SKS atau 900 jam dari program ini, jadi dalam satu semester kalian tidak perlu mengikuti perkuliahan. Jadi minimal dari wakil dekan. Kemudian proses seleksinya gimana? Prosesnya gimana gitu ya. Jadi kalian mendaftar lewat platform Kampus Merdeka, nanti data rekan-rekan akan kami terima, kami akan melakukan seleksi, karena banyak sekali yang mendaftar di 2 program kami, ataupun dari masih baru masuk kuliah gitu, baru semester 1 langsung mengikuti, atau semester 3 sayang sekali belum bisa mengikuti. Kemudian nanti akan ada tahap seleksi, kami memberikan email atau kontak, kemudian ada tahapan diterima atau rekan-rekan juga bisa melakukan penolakan kalau ternyata tidak sesuai yang diharapkan pada saat program ini dijelaskan.
Jadi pada saat seleksi ini akan dijelaskan bagaimana tahapannya, programnya isinya apa saja. Kalau rekan-rekan tidak menyetujui, rekan-rekan bisa melakukan reject pada saat proses diterima atau rejection ini. Jadi bisa dua pihak ya. Jadi dari kami, dari CATFM ANSYS melakukan reject atau melakukan approve, dari rekan-rekan bisa juga melakukan reject. Kemudian akan ada tahap onboarding, lalu program dijalankan, dan ada lulus lalu konversi. Terakhir, metode yang digunakan itu online dan on demand, jadi rekan-rekan ada tahapannya, dan rekan-rekan bisa mengakses kapanpun. Oke. Sudah, Mas Rizky, bisa sambil tanya jawab. Dari saya cukup sampai di sini. Ini hanya penambahan, jadi apakah bisa mendaftar di kedua program, karena banyak sekali yang bertanya. So far, rekan-rekan sudah hampir, kuota dari saya tuh hampir penuh sejujurnya, namun banyak sekali yang tidak eligible, atau masih semester 3, semester 4, atau semester 1, sehingga slotnya masih banyak, karena tadinya sudah hampir tutup. Namun ternyata setelah kita konfirmasi dengan tim Kampus Merdeka tetap tidak bisa yang semester 3, semester 4, sehingga rekan-rekan yang memang masih ingin mencoba mendaftar, dicoba saja dulu mendaftar, nantinya akan ada tahap seleksi. Kemudian untuk umum apa bisa mendaftar, untuk yang ini tidak bisa ya rekan-rekan, mohon maaf, karena banyak sekali yang email ataupun WhatsApp ke tim kami, dan dari kami menjawab belum bisa untuk program ini, dan mohon ditunggu saja karena memang program ini sebenarnya secara umum ada, namun memang belum kami publikasikan saja. Bedanya ini ditanggung secara sistematis oleh Kemendikbudristek karena terkonversi untuk 900 jam atau 20 SKS. Kalau untuk yang umum, kami membuat program dengan track tertentu tergantung kompetensi yang dibutuhkan. Demikian dari saya, kalau rekan-rekan ada pertanyaan, silahkan saya kembalikan ke Mas Rizky. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Siap. Untuk apabila saya kan ini ada angkatan 2020. Okay. Nah, di tahun pembelajaran 2022-2023 saya baru semester 5. Itu apa termasuk eligible juga atau tidak, Pak? Kalau baru semester 5, minimal itu semester 5, Pak. Jadi ketika kami mau submit, itu tuh ada ketentuannya. Jadi pastikan yang sudah disubmit itu benar-benar minimal semester 5 gitu. Jadi kalaupun nanti kami paksakan semester 3 dan semester 4 kami submit, bisa gitu ya. Namun ketika sudah masuk, tetap akan di-reject oleh Kemendikbudristek gitu. Karena keputusan terakhir tetap di Kemendikbudristek, apakah rekan-rekan eligible atau tidak gitu. Jadi ini buat yang mahasiswa semester 4 yang ketika masuk ini sudah semester 5 masih terhitung eligible gitu ya, Pak? Eligible, betul. Betul. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yap. Dan tadi mungkin banyak yang bertanya juga, bahkan private nih, direct message gitu ya, ke saya bertanya terkait masalah SR dan SPTJM. Jadi ketika rekan-rekan mendaftar ke sini ya, saya coba share screen lagi, saya belum sempat ngasih lihat yang platformnya. Mungkin ada yang belum pernah lihat gitu ya. Jadi rekan-rekan masuk ke situs Kampus Merdeka seperti ini ya. Jadi rekan-rekan tinggal searching saja Kampus Merdeka gitu, akan muncul di sini sudah dengan add gitu ya. Nah, kalau rekan-rekan bisa telusuri program, kemudian masuk ke studi independen. Jadi banyak program yang selain studi independen yang bisa rekan-rekan ikuti, karena ada program magang juga. Dan perlu digarisbawahi rekan-rekan, tadi diingatkan juga oleh panitia Kampus Merdeka bahwa kami harus memberitahu di studi independen tidak ada uang saku. Jadi rekan-rekan full didanai untuk program dan sifatnya sudah online sehingga rekan-rekan tidak mendapatkan uang saku atau uang perjalanan dinas atau menghampiri mitra gitu ya, atau dosennya atau mentornya gitu ya. Jadi semua akan dilakukan secara online dan sifatnya boleh menginstal software untuk yang CATFM atau ANSYS ataupun menggunakan langsung yang Cloud Hour karena rekan-rekan tinggal mengakses lewat platformnya saja nanti. Jadi tinggal browser saja yang dibutuhkan dan koneksi internet. Dengan spek apapun bisa dilakukan nanti. Gitu ya. Kemudian rekan-rekan bisa cari program. Jadi sini cari kegiatan, banyak sekali programnya gitu ya yang running di sini. Rekan-rekan bisa search CATFM gitu ya, atau bisa search ANSYS. Jadi kalau misalkan rekan-rekan cari kembali banyak, rekan-rekan bisa search ANSYS gitu ya. Jadi rekan-rekan akan dapatkan 2 program. Dan daftarnya cukup di salah satu saja, rekan-rekan semua. Jangan di dua-duanya. Saya paham sekali butuh untuk dua-duanya. Namun kami dipatok untuk 900 jam konversi dan juga 20 SKS. Bayangkan rekan-rekan kalau ikut keduanya dan dibolehkan. Jadi rekan-rekan dalam 1 semester harus mengkonversi 40 SKS.
Saya juga nggak kebayang itu berapa banyak waktu yang perlu kalian lakukan gitu ya, banyak sekali gitu. Nah, daftar di salah satu saja, dan pada saat mendaftar di sini rekan-rekan, jadi daftar di sini tuh sudah langsung ditanyakan kalian posisinya apa gitu ya. Jadi mahasiswa gitu. Selanjutnya kalian ditanyakan langsung ada alamat email dan segala macam. Kemudian akan masuk kepada tahap penginputan SR dan SPTJM. Jadi secara langsung di sini kalian memenuhi administrasinya dahulu sebelum kalian masuk gitu ya. Nah, ini programnya. Semoga menjawab banyak pertanyaan rekan-rekan semua. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Ya, itu tadi Mbak Maria satu kali lagi. Oh iya, silakan. Ya, Oh iya, Resen ya, maaf. Selamat sore Pak. Tadi mau tanya lanjutin dari yang Mas Rizky sebelumnya. Yap. Itu jadi kami yang 2020 ini kan sebenarnya sudah semester 5. Yap. Namun data di akun Kampus Merdeka kami masih tertulis semester 4. Itu bagaimana? Oke, nah kalau seperti itu kemarin itu jadi ada 2 tahap kan ya. Pertama itu rekan-rekan mendaftar. Walaupun di Kampus Merdeka misalkan kalian ternyata masih semester 4 gitu ya, padahal kalian sudah semester 5, bisa nanti kami akan berikan informasi karena tidak serta-merta kami akan lakukan rejection untuk para semester 4 atau semester 3, kami akan melakukan konfirmasi dahulu apakah benar semester 3 atau memang sudah jangan-jangan sudah semester 5 cuman salah tulis gitu kan. Rekan-rekan bisa memberikan note, nanti setiap mahasiswa yang memberikan note tersebut akan kami list lalu kami report ke tim Kampus Merdeka. Sehingga rekan-rekan Kampus Merdeka yang akan melakukan modifikasi data ataupun melakukan perbaikan di platform Kampus Merdekanya gitu. Untuk note-nya di mana ya Pak? Jadi rekan-rekan bisa mendaftarkan di dahulu, kemudian setelah mendaftar, saya akan kasih lihat ya rekan-rekan, ini platform yang saya punya, jadi semua mahasiswa yang mendaftar itu saya bisa lihat, dan nanti kami perlu upload untuk yang di-accept gitu. Jadi sebelum kami upload yang di-accept, kami akan lakukan seleksi dahulu untuk rekan-rekan semua. Rekan-rekan bisa lihat untuk deadline student registration sebenarnya tanggal 17 Juli, namun per hari ini itu diperpanjang jadi sampai tanggal 31. Karena saking banyaknya respon dan ketertarikan dari rekan-rekan semua, kami mengajukan menyuarakan gitu ya. Alhamdulillah sih memang mungkin akhirnya dari atas melihat gitu ya, atau dari kementerian melihat dan melakukan perpanjangan. Memberikan note-nya di mana? Setiap mahasiswa yang sudah mendaftar ke program kami, baik Neusia ataupun yang CATFAM gitu ya, kami akan memberikan konfirmasi baik melalui email ataupun melalui kontak. Karena kan di sini diberikan juga ada nomor kontak ya rekan-rekan ya. Jadi pastikan jangan sampai salah tulis. Misalkan 5603 tapi 5630 itu mohon dipastikan kembali. Begitu. Oh, ya. Saya belum share screen ya, maaf. Tadi saya menjelaskan ini rekan-rekan. Tadi saya menjelaskan ini platform yang saya punya untuk sebagai mitra. Jadi semua data rekan-rekan itu saya miliki seperti ini dan ada status semesternya gitu ya. Jadi tidak serta-merta kami akan lakukan rejection. Kami akan lakukan pengkonfirmasian dahulu karena di sini akan ada email rekan-rekan dan juga nomor kontak. Jadi pastikan jangan sampai salah. Lalu rekan-rekan bisa lihat di sini deadline-nya tanggal 17 Juli ya. Baru hari ini diperpanjang alhamdulillah. Kemudian setelah kami melakukan konfirmasi, kami melakukan seleksi, kami akan mengupload semua mahasiswa yang kami terima. Jadi rekan-rekan akan mendapatkan email konfirmasi kalau rekan-rekan diterima oleh CATFAM ANSIS atau program CATFAM ANSIS Kampus Merdeka. Lalu rekan-rekan ada 2 pilihan. Kalau ternyata rekan-rekan tidak tertarik, rekan-rekan bisa melakukan rejection dan maksimal 3 kali 24 jam. Jadi kalau rekan-rekan mau ada perubahan di 3 kali 24 jam harus memberikan konfirmasi. Gitu ya. Hati-hati di sana. Itu saja. Silakan ada pertanyaan. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi Mas Rizky untuk jam pelatihannya bagaimana gitu ya? Boleh ya? Saya Untuk jam pelatihannya bagaimana Pak? Untuk CATFAM ANSIS sifatnya on demand rekan-rekan, jadi akan ada onboarding dahulu. Semua prosesnya akan dijelaskan. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir atau tidak perlu takut masalah jam. Intinya kami sudah menyiapkan program seperti ini. Saya akan share screen kembali. Sebenarnya tidak boleh, tapi supaya rekan-rekan jelas. Jadi kami sudah menyiapkan seperti ini datanya. Week 1 kalian akan ngapain aja, jamnya itu bebas.
Jadi kami sudah menyiapkan program sifatnya on demand, rekan-rekan akan mendapatkan pelatihan yang rekan-rekan bisa akses kapanpun. Karena sifatnya self-paced dan nanti setiap minggu akan ada mentoring session. Kalian akan bertemu dengan para mentor atau para expert, baik yang orang lokal atau orang yang foreigner. Jadi siapkan saja skill untuk berkomunikasinya. Saya yakin rekan-rekan bisa. Jangan malu untuk bertanya. Gitu ya. Kemudian, maaf. Program ANSIS atau program ANSIS CFD atau VA bisa untuk mahasiswa D4 semester 3 nggak, Pak? D4 semester 3 yang dilihat sebenarnya semesternya ya, atau mungkin kalau kelas extension saya juga nggak tahu, misalkan tadinya D3 kemudian dilanjutkan ke D4. Itu mungkin bisa, kami akan tetap memberikan email dulu semua konfirmasi pada saat seleksi, jadi rekan-rekan bisa memberikan note untuk kami teruskan ke tim Kampus Merdeka. Karena sekali lagi, kami hanya bisa melakukan upload acceptance list atau daftar mahasiswa yang kami terima ke Kampus Merdeka. Nanti dari kementerian atau dari Kampus Merdeka yang akan mengecek eligibilitas atau status rekan-rekan semua apakah bisa melanjutkan program ini atau tidak berdasarkan standarnya mereka. Gitu. Oke, mungkin Mas Randi sini boleh langsung buka. Boleh, silakan unmute aja. Iya, terima kasih Mas Gilang. Ini sebenarnya dosen titipan mahasiswa. Mau nanya, tapi mungkin agak mirip sih tadi pertanyaannya. Terkait untuk D3 sama S1, apa nggak ada perbedaan semester ya? Mengingat kalau S1 itu kan 8 semester ya, D3 Betul. itu 6 semester. Maksudnya Betul. mungkin ada sedikit ini. Karena kalau di semester 5 untuk D3 agak sulit karena sudah mau tugas akhir seperti Betul itu. sekali. Saya juga menanyakan hal yang sama pada saat saya melakukan interview session. Jadi rekan-rekan sebenarnya semua semua program yang ada di Kampus Merdeka ini sudah melalui tahap interview untuk masalah konversi SKS. Jadi pertanyaan tersebut sudah pernah kami tanyakan. Dan dari kementerian jawabannya selalu dengan template yang sama. Template yang samanya bagaimana? Kalau misalkan ada banding atau ada pertanyaan, bisa diberikan note lalu ditanyakan. Gitu sih. Pertanyaannya selalu jawabannya seperti itu. Jadi mereka hanya bilang semester 5 selaku minimal. Saya sudah tanya apakah ada perbedaan di 3 D4 S1 karena nantinya akan ternyata ada 2 seleksi juga rekan-rekan. Seleksinya itu dari Kemendikbudristek dan juga dari Dirjen Dikti dan juga dari Dirjen Vokasi. Jadi mungkin untuk yang D3 dan D4 itu akan ada sedikit perbedaan, saya juga nggak tahu, tapi saya akan tetap memberikan semua notifikasi untuk semua yang sudah mendaftar, kecuali yang semester 1. Karena ada yang mendaftar yang benar-benar baru semester 1, saya nggak tahu ya apakah dia dari D3 melanjutkan ke S1 gitu ya, karena saya tidak mengetahui karena hanya melihat saja dia dari semester 1. Kalau yang semester 1 itu otomatis akan dilihat oleh tim Kampus Merdeka langsung di-eliminate rekan-rekan semua. Gitu. Tadi ada pertanyaan bagus, Mas Rizky. Apakah tiap semester program studi independen dari CATFEM akan dibuka? Dari kami selalu akan mengajukan, dan biasanya menurut pengalaman kami, kalau sudah dari batch sebelum diterima, batch selanjutnya juga akan diterima, namun tetap akan melalui tahap interview lagi atau tahap seleksi kembali. Jadi tetap mengajukan proposal kembali apakah ada penambahan program. Karena jujur saja tadinya kami mau menawarkan program yang lebih kompleks seperti designing 5G gitu ya, atau analisa 5G, analitik robot gitu ya, dan segala macam. Namun kami ingin memulai dulu dengan hal-hal yang lebih fundamental. Karena kami merasa bahwa analis itu jauh lebih baik dibandingkan click engineer. Jadi kami tidak memusatkan bahwa pelatihannya terkait pada ANSIS-nya, tapi pada skill analisnya rekan-rekan semua. Skill operating ANSIS-nya itu adalah pendukung untuk kalian melakukan simulasi atau analisa yang kalian butuhkan. Di sana yang kami mulai. Oke. Oke, sudah. Mungkin ya. Selesai dulu sementara. Ya, karena Mas Rizky belum ya. Iya, saya sih singkat aja. Mas Rizky. Oke, kita mungkin beralih ke program arsitektur dulu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung message ya. Yap. Oke. Saya share screen dulu. Saya stop. Terima kasih banyak Mas Rizky, Mas Iskandar untuk kesempatan. Siap. Terima kasih Mas Rizky. Kelihatan ya.
Sebentar. Oke, saya stop dulu. Sudah terlihat belum ya? Sudah. Bentar ya. Bentar, saya stop dulu, stop. Ini agak rekan-rekan jika ingin sambil bertanya bisa sambil chat ya, namun lebih baik bisa fokus dulu pada programnya Mas Rizky, karena bagus sekali program yang didesain. Ya gini aja deh, saya langsung aja ke ini apa namanya, saya nggak pakai slide ya, jadi langsung aja ke ininya, ke platformnya. Ya, untuk arsitektur di sini kita mengusung konsep BIM-nya sebenarnya ya. Jadi topik menu utamanya itu sebenarnya BIM dan digital twins. Nah, mungkin ada mungkin yang belum paham apa sih BIM, apa sih digital twins. Jadi BIM itu semacam BIM itu kalau bisa dibilang itu semacam environment, ya. Environment di mana semua stakeholder yang berkepentingan dalam suatu proyek itu terlibat. Nah, di situ, nah juga ada komunikasi juga lewat platform BIM itu. Nah, di BIM itu kita bisa saling berbagi file, ya. Kemudian komunikasi, lalu berbagi dokumen. Jadi untuk distribusi dokumen misalnya seperti approval itu bisa dilakukan lewat platform BIM. Dan di sana juga ada untuk penjadwalan dan untuk ya mungkin semacam manajemen proyeknya juga di sana, ya, di platform BIM itu. Nah, di sini digital twins, sedangkan digital twins itu kita seperti membuat kembaran digital dari suatu real product gitu ya. Kalau di sini dalam hal ini produknya adalah bangunan atau infrastruktur. Infrastruktur bisa jembatan, jalan gitu ya, atau tower. Nah, di sana biasanya ada sensor-sensornya ya, tapi kita mungkin tidak sedalam itu karena ini baru kita sesuaikan dengan apa? Karena teman-teman sendiri semua masih mahasiswa, kita tidak akan bicara sensor. Nanti untuk sensor mungkin bisa kolaborasi dengan software-software lain seperti ANSYS, dia ada IoT-nya juga ya. Nah, untuk program Kampus Merdeka untuk studi independen kali ini kita lebih fokus ke pemodelan dan manajemen model. Nah, di sini ada dibagi dari dengan beberapa aktivitas ya. Sebentar, saya kembali dulu. Ya ini, jadi kalau teman-teman buka link yang sudah saya kasih di kolom chat tadi, setelah dibuka, nah ini ada untuk BIM dan digital twins. Jadi kalau sudah mendaftar, ini tinggal klik daftar aja. Kalau misalnya belum masuk, nanti harus login dulu. Oke. Nah di sini ada beberapa modul pembelajaran. Jadi ini nggak urut ya sebenarnya. Jadi kita kemarin submitnya urut sih, cuma begitu muncul di sini ya juga urut. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang modeling dulu. Modeling itu berarti yang ini ya, pemodelan. Nah untuk pemodelan kita akan gunakan SketchUp. Nah, SketchUp pasti teman-teman pada tahu lah. Jadi istilahnya kita buka dengan yang ringan-ringan dulu aja. Nah, cuma masalahnya ya pengguna SketchUp di Indonesia itu tidak memaksimalkan fitur-fitur SketchUp yang ada gitu ya. Dan misalnya kayak seperti layout, fitur layout itu banyak sekali, bahkan sampai praktisi dan profesional mereka tidak memanfaatkan layout untuk workflow desainnya. Lalu ada Trimble Connect ya, Trimble Connect itu fitur kolaborasi. Saya yakin profesional pun tidak menggunakan itu juga gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar semuanya. Jadi karena Neosia ini memang partner SketchUp dari tahun 2009 ya. Mungkin kita yang terlama di Indonesia. Dan kita turut membangun kurikulum training SketchUp di seluruh dunia. Jadi saya dan teman-teman trainer lain dari beberapa negara itu memang punya grup sendiri. Di sana kita berbagi materi gitu ya. Sehingga dan itu dimoderasi oleh SketchUp-nya. Sehingga training di seluruh dunia itu hampir standarnya mirip-mirip. Kalaupun ada sedikit modifikasi itu diperkenankan. Nah, untuk yang workflow pemodelan ini kita yang jelas pertama basic modeling. Jadi kalau sebenarnya basic modeling ini
saya yakin teman-teman sudah pada paham ya kalau untuk pemodelannya. Nah, kemudian model manajemen ini untuk mengatur model-model yang kompleks. Biasanya ini untuk multi floor ya, banyak lantai, gedung bertingkat atau misalnya model perkotaan gitu ya. Makanya di sini teman-teman dari jurusan desain tata kota atau planologi juga bisa mengambil bagian. Lalu ada advanced modeling. Advanced modeling ini lebih penggunaan extension ya, penggunaan extension dan reference based modeling. Ini workflow bagaimana kita memanfaatkan data-data lapangan, gitu ya. Jadi kita menggunakan foto, lalu ada CAD, kemudian ada data point cloud juga. Kebetulan memang seiring berkembangnya teknologi, data point cloud ini bisa kita dapatkan dengan mudah ya, dengan beberapa perangkat. Mungkin kalau dulu itu masih mewah point cloud, tapi sekarang dengan beberapa perangkat, mungkin dengan kamera HP aja kita bisa menghasilkan file point cloud. Gitu ya. Oke, nah, untuk reference based modeling untuk point cloud kita akan gunakan ini apa namanya, scan esensial dari Trimble juga. Nah, untuk metode assessment sebenarnya setiap modul itu sama. Jadi nanti kita Senin sampai Jumat itu belajar live, lalu ada belajar mandiri. Kemudian setiap minggunya itu setiap apa namanya, setiap tahapan ini ada tesnya, ada tes kecil. Ya, kemudian setelah selesai semua sampai sini satu modul itu nanti ada tes besarnya, gitu ya, ada tes besarnya. Dan tes besar itu sebenarnya bukan tes, tapi lebih ke tugas. Nanti kita akan berikan tugas dan kita harus dikerjakan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Gitu. Kemudian lanjut ke ini workflow, analisis dan kolaborasi. Nah, di sini kita akan belajar layout. Layout itu untuk membuat gambar kerja dari model SketchUp. Jadi kita nggak perlu lagi sebenarnya CAD. Scan esensial tadi. Lalu Trimble. Oke, Trimble Connect untuk kolaborasi ya. Jadi di sini BIM-nya si SketchUp itu ada di sini sebenarnya salah satunya. Lalu Pre-Design dan Sapphire ini untuk lebih ke analisis energi, analisis performansi. Jadi ketika kita sebelum membuat bangunan kita bisa membuat konseptual model dulu untuk kita bisa assessment penggunaan energi di bangunan tersebut. Ya, nanti kita akan bahas di sini. Ini juga sama, setiap modul, setiap topik ini akan ada tugas kecilnya, lalu ditutup dengan tugas besar, ya, tugas besarnya. Dan itu wajib semuanya, itu akan kita nilai semuanya, nanti kita agregat sampai proses pembelajaran selesai. Nah, targetnya untuk yang ini, pemodelan itu 120 jam ya targetnya. Kemudian ini juga 120 jam. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan presentasi dan visualisasi proyek. Ya, di sini kita ada tiga produk sebenarnya yang ingin kita targetkan. Yang pertama, kalau bicara rendering, teman-teman pasti tahu foto rendering. Jadi rendering foto gitu ya. Tools yang kita gunakan nanti ada SU Podium. Jadi kita mengantisipasi teman-teman yang belum pernah melakukan rendering. Itu kita ajarkan dulu dasar-dasarnya, karena di SU Podium ini cukup mudah ya, straightforward prosesnya. Nah, kemudian kita langsung loncat ke V-Ray. Jadi V-Ray ini sekarang memang sudah bagian dari SketchUp Studio. Ya. Ini lebih advance, artinya pemotretannya juga lebih akurat. Ya. Kemudian untuk animasi ini sebenarnya lebih ke pengayaan ya, tambahan, karena tidak semua teman-teman tidak semuanya punya laptop yang high gitu ya, high end. Tapi biasanya sih umumnya kalau mahasiswa arsitektur, desain gitu ya, desain interior, landscape, tata kota, itu laptopnya udah bagus-bagus sih biasanya gitu ya, karena memang mereka untuk mendesain gitu ya. Jadi tetap materi animasi kita akan berikan, cuma mungkin bobotnya tidak terlalu besar ya. Itu sebagai opsional aja, karena kita tidak ingin memaksa teman-teman untuk keluar biaya lagi untuk beli hardware gitu ya. Untuk animasi kita gunakan di Five Render, teman-teman.
untuk masing-masing produk kalau mau cari di internet, di Google aja atau di YouTube ini di kata kuncinya. Lalu ada Metareal. Metareal ini untuk membuat virtual tour ya. Jadi biasanya kalau membuat untuk membuat presentasi ke klien kadang-kadang butuh spek komputer yang tinggi, tapi kebanyakan klien itu nggak punya spek komputer yang itu. Yang punya spek itu sebenarnya biasanya desainer ya. Bahkan tidak jarang kalau ngecek kerjaan itu lewat mobile device seperti handphone atau tablet. Nah, di Metareal ini sebagai sarana untuk mempresentasikan model secara imersif, ya, seolah-olah kita ada di dalam dengan kualitas yang sangat baik, itu melalui browser aja. Jadi kita tidak perlu menginstal apa-apa. Jadi ini sebenarnya web based software sebenarnya. Nah, ini sama, ini juga 120 jam, semuanya 120 jam. Akan ada tesnya, ada project besar juga, tugas besar maksudnya, 120 jam. Oke, selesai di sana, kita masuk ke BIM-nya, menu utama. Nah, di sini masuk ke BIM dengan pendekatan federasi, dan ini bobotnya lebih banyak, 300 jam ya. 300 jam, di situ ada beberapa disiplin. Yang pertama kita arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, dan komputasi atau generatif komponen. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kalau teman-teman yang pernah kursus BIM gitu ya, kebanyakan tuh belajar dua ini aja, arsitektur dan struktur aja. Biasanya dua itu aja. Padahal sebenarnya ya BIM itu bukan dua itu aja gitu kan, ada banyak komponen. Nih, jadi makanya kita berikan mekanikal, elektrikal, dan generatif komponen. Sebenarnya ada lagi satu, itu energi modeler. Ya, sebenarnya ada lagi satu, cuma karena keterbatasan waktu kita skip aja dulu ya energi modelernya itu untuk nanti kalau misalnya sudah lulus mau coba ambil ketika Neosia buka program itu di luar kampus Merdeka, silakan diambil aja karena itu lebih. Oke, ini 300 jam. Nanti juga setiap modul ini ada tugas kecilnya. Ya, dan setelah itu nanti ada tugas besar. Nah, kemudian di sini kita berikan sedikit pengetahuan untuk modeling struktur ya. Di sini ada BIM analisis struktur bangunan. Jadi saya rasa nggak ada salahnya ya. Jadi kalau kita ingin membangun suatu bangunan atau infrastruktur, tentunya kita perlu memperhitungkan kekuatan dari struktur tersebut. Di sini kita akan gunakan StatPro. Jadi StatPro ini produk Bentley juga ya untuk menganalisis struktur. Di sini tidak hanya ke level fundamental aja, karena kita lebih memberikan istilahnya insight, karena teman-teman dari arsitek nggak perlu yang terlalu detail untuk struktur, gitu ya. Tapi perlu tahu gitu ya, perlu tahu untuk dasar-dasarnya, setidaknya dasar-dasar. Oke, seperti itu. Nah, nanti semua ini tuh ada lisensinya ya, software-software yang kita pakai ini ada lisensinya. Nah, sehingga untuk lisensi nanti kita akan ada satu pertemuan sesi khusus di mana kita akan register bareng-bareng untuk lisensi. Nah, saya perlihatkan dulu. Contoh misalnya nanti teman-teman mungkin perlu submit kartu tanda mahasiswa ya. Nah ini ya nanti kebetulan untuk open building dan untuk program BIM tadi itu menggunakan software Bentley dan Bentley punya program Bentley Education di sini. Jadi nanti kita akan bareng-bareng untuk mengajukan lisensi edukasi, gitu ya. SketchUp juga sama, nanti ada prosesnya. Jadi yang teman-teman perlu lakukan adalah submit KTM ke kita. Nanti di program mekanikal juga sama. Untuk software-software tadi mungkin sudah di-mention oleh Pak Iskandar ya, akan menggunakan lisensi edukasi. Cuma mungkin untuk syarat edukasi kita harus submit KTM. Nanti kita bantu untuk propose ke softwarenya untuk edukasinya supaya bisa didapatkan lisensinya. Oke, apalagi ya? Saya rasa itu sih untuk program arsitektur
sepertinya di situ. Untuk jadwal hampir mirip sebetulnya. Sebentar, ini saya stop share dulu ya. Stop share. Oke, sebentar. Share lagi. Nah, ini contohnya. Memang kita sudah siapkan silabusnya ya. Kita sudah siapkan silabus, misalnya untuk pertama kita SketchUp dulu ya. Misalnya ya, dari SketchUp dulu. Nah, kita sudah siapkan apa saja yang mau dibahas. Kemudian ada untuk BIM-nya, ya, untuk arsitektur. Di sini ada sebentar. Ini arsitektur yang. Jadi kita modeling dinding, modeling lantai. Untuk waktunya sama dengan mechanical, ya, itu dari live dari jam 9 sampai jam 12. Ya, kecuali nanti memang ada occasion tertentu ya yang mengharuskan kita geser waktu jam. Tetapi memang setiap sesi ini selalu ada rekamannya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan yang tidak bisa menghadiri, itu bisa mengikuti sesi rekaman, gitu ya. Cuma mungkin nanti kita ada sistem absen, jadi rekan-rekan wajib absen, gitu. Ya, jadi kita akan buat sistem absen, rekan-rekan harus absen. Ya, itu syarat untuk kita bisa keluarkan sertifikat juga. Ya seperti itu, mungkin modul-modul yang lain juga sama, elektrikal, mekanikal, kita sudah siapkan untuk materi-materinya semua lengkap. Ya. Kemudian saya tadi nggak tahu ya, sudah di-mention belum tentang istilahnya kayak hadiah ya, Pak Iskandar? Saya tadi nggak nyimak ya. Sampaikan lagi aja, Mas. Iya, jadi kita mencoba menstimulasi, memotivasi rekan-rekan mahasiswa untuk sungguh-sungguh dalam mengikuti program ini. Ya, kita akan berikan seperangkat bukan alat sholat ya, seperangkat komputasi engineering gitu ya, berupa hardware dan software juga, lisensi sekalian, untuk peserta yang dengan peserta terbaik ya. Kriteria peserta terbaik itu ya selalu hadir gitu kan, tugasnya lengkap, nilainya bagus, dan sertifikasinya lulus semua. Nah, untuk di arsitektur ini, di program arsitektur ini akan ada beberapa sertifikasi internasional, yaitu ini untuk structure ini ada sertifikat sendiri, mechanical sendiri, electrical sendiri, dan nanti kita akan arahkan untuk pengambilan badge juga sama. Ini gimana ya caranya ya? Saya seperti ketutupan soalnya. Kenapa, Mas? Atasnya ya? Iya. Atasnya tuh kontrol Alt Shift sama H. Oh gitu ya. Panjang ya. Nah ini ada beberapa kontrol Shift Alt H. Oh iya, bisa gitu ya. Oke deh. Oke. Nah ini ada beberapa badges yang nanti kita coba arahkan teman-teman untuk mengambil badges ini. Contoh misalnya untuk BIM arsitektur itu ada di kanan. Nah ini. Nanti kita akan coba ini dapatkan badges ini. Nantinya badges ini bisa teman-teman cantumkan di halaman LinkedIn, halaman sosial media profesional, supaya exposure teman-teman bisa lebih terlihat ke industri. Ya, karena nanti industri pada saat industri mencari profesional, dia akan melihat kalau punya badges ini berarti dia sudah siap kerja sebetulnya. Jadi teman-teman nggak perlu ngelamar, bahkan mungkin dilamar gitu ya, panggil gitu karena mempunyai badges ini. Gitu. Ya, kita nanti tujuannya seperti itu. Nah, mungkin ini yang saya bisa katakan kayaknya di ANSYS juga ada ya Mas Gilang ya untuk kayak gini. Ada juga. Nah, ini unggulan Neosia dan CADFEM tuh di sini karena kita mengarahkan teman-teman mahasiswa untuk pengambilan badges-nya. Nah, ini contoh aja, akan ada beberapa badges nanti. Ya, ini ada arsitektur sendiri, struktur sendiri dan seterusnya.
Nah, gitu. Mungkin itu aja ya. Ini karena sudah 4:15, kita akan akhiri di 4:30 aja deh, biar enggak. Ini ada beberapa pertanyaan, ini ada chat. Kita sekarang jawab-jawab pertanyaan lagi aja. Nanti Mas Gilang, Pak Iskandar, Mas Iskandar bisa bantu jawab ya. Ada yang bertanya terkait masalah perangkat yang harus disiapkan. Nah, saya nggak tahu itu nanyanya untuk program yang mana. Tapi kalau untuk ANSYS, mudahnya itu bisa pakai laptop apapun, laptop Office pun bisa, karena rekan-rekan nanti akan mendapatkan cloud access. Jadi rekan-rekan tinggal mengakses lewat browser saja, login, di dalamnya sudah ada software ANSYS. Jadi tidak melakukan running melalui hardware kalian, tapi melalui internet connection yang kalian akses melalui browser. Kalau untuk program Mas Rizky dan Mas Iskandar, monggo. Mas Rizky, Mas Iskandar. Sorry, tadi pertanyaan tentang apa? Sorry Mas Gilang. Perangkat yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti program. Ya, yang jelas laptop sama internet, karena ini online full kan. Jadi memang kita nggak menyediakan laptop, karena ini ya memang harus. Nah, kalau program BIM tuh Mas, silakan perangkatnya apa saja, hardware-nya lebih detail mungkin. Ya. Oh ya. Untuk program BIM nanti software nanti kita akan deliver link untuk download. Yang pertama link untuk download. Nah, ada rencana karena open building ini cukup besar ukurannya, nanti kita akan kirimkan aja lewat ini ya, lewat pos. Gitu. Tapi jadi gini, untuk program SketchUp tadi mungkin untuk timeline-nya, yang pertama tadi itu ada pemodelan ya, untuk workflow pemodelan itu sekitar 1 bulan atau sekitar 120 jam, nggak nyampe sebulan sih sebenarnya. Nanti ada manajemen itu juga 120 jam. Nah, untuk yang BIM ini itu mungkin baru di bulan November ya. Enggak. September, baru di September ya. Jadi nanti kita akan distribusikan melalui pos. Rencananya kita akan distribusikan melalui pos. Tapi kita akan coba berikan dulu link downloadnya, nanti teman-teman bisa nyicil download karena programnya itu cukup besar ya. Kalau nggak salah sekitar 15 giga gitu, 15 giga nanti di ini aja. Jadi untuk software ada 2 cara, kita kasih link download buat yang teman-teman yang bisa download kapasitas besar, atau kita bisa kirimkan aja. Dan tidak ada biaya apapun ya, tidak ada biaya tambahan. Nah, untuk lisensi seperti tadi, kita akan ada satu sesi khusus ya, nanti yang ikut arsitektur akan ikut sesi arsitektur, yang mekanikal ikut Pak Iskandar untuk mekanikalnya. Itu untuk kita mencoba meregister propose sama-sama ke platformnya masing-masing software. Jadi memang lisensi ini perlu diproses dulu gitu ya, nggak serta-merta langsung aktif. Jadi secara summary, perangkat yang dibutuhkan untuk mahasiswa teknik sipil yang jelas itu laptop dan juga koneksi internet. Kalau punya headset lebih baik. Kemudian softwarenya untuk yang teknik sipil itu ada 2 cara dari Mas Rizky. Akan dikirimkan secara pos atau rekan-rekan bisa download. Cuman karena terlalu besar akan ada opsi untuk dikirimkan via pos. Jelas ya, Mas Amirul ya? Oke, saya rasa apa lagi yang belum terjawab ya? Itu dulu kali ya. Kita punya PR sih Mas Rizky untuk yang program D3 atau yang extension. Ya, pertanyaan itu ya, ini masih belum jelas ya. Tadi sudah saya coba tanyakan, yang dijawab cuman intinya minimal semester 5. Tadi kan kita lagi meeting ya sama mereka, sama panitia. Cuman panitia hanya menjawab seperti itu. Jadi mungkin kita perlu ada sesi khusus saja sama mereka. Soalnya saya pribadi sudah sekitar 130-an yang akhirnya harus di-reject kalau ternyata semester 4 tidak bisa. Gitu. Oke. Ini ada nih untuk program S1 RPL nih apa nih ya? Dari Pak Bambang. Untuk program S1 RPL lanjutan D3 ke S1 apakah bisa mendaftar? Ya itu extension kan. Itu kan extension dari D3 ke S1. Berarti kan sebenarnya dia semesternya lanjutan gitu kan. Nah, itu yang perlu ditanyakan juga. Apakah pada saat mendaftar itu dikasih tahu gitu, apakah itu melanjutkan atau extension, itu kami nggak tahu karena saya coba daftar dengan nomor induk mahasiswa saya udah nggak bisa. Ternyata harus mahasiswa yang aktif yang bisa masuk ke platform. Oke, mungkin kayaknya nggak ada lagi pertanyaan, teman-teman juga udah capek nih, udah sore, udah turun. Oh, diminta itu Mas Rizky, link absensi tadi ada yang minta belum dikirimkan katanya. Iya ya.
sebenarnya memang nggak disiapkan sih, karena memang tidak ada promo-promo gitu kan. Biasanya kalau link asepsi itu lebih ke arah promo aja. Maksudnya kalau ada promo buat yang hadir gitu. Tapi karena ini event terbuka gitu ya, mungkin nggak. Karena nanti kita rencananya mau akan ada lagi event seperti ini gitu. Buat siapa tahu nanti ada peraturan-peraturan yang lebih baru kan, beda dengan yang hari ini. Nanti kita bisa sampaikan di webinar lanjutannya gitu ya. Karena timelinenya juga masih ini ya, sementara ya itu kita masih panjang punya. Berarti bisa berapa hari nih ya? 15 hari ya? 2 minggu. Cuman kalau mungkin minta tanda tangan ya untuk SR dan SPTJM mungkin cuma ada waktu 10 hari. Karena kan itu perlu ke wakil dekan minimal atau ke kajur. Oke, jadi gitu ya. Mungkin diurus dulu aja biar kemungkinan bisa diterimanya itu lebih besar, diurus dulu aja baru mendaftar gitu. Karena ya mohon maaf kalau kita misalnya harus menolak gitu ya, karena memang kuota kita terbatas. Betul. Ya, nanti untuk record video kita kirim semua email yang register di halaman itu, kita kirim. Mau yang hadir, yang nggak hadir kita kirim. Mungkin jadi kan nggak usah takut gitu Mas Rizky ya kalau mau tanya kemana, karena nanti setelah meeting ini akan ada email dari tim Neosia untuk memberitahukan kalau ingin kontak terkait program ini ke siapa, untuk terkait program ini akan kontak ke siapa. Jadi tenang saja rekan-rekan semua. Ya. Sebenarnya kalau nggak salah di halaman form pendaftaran webinar ini juga ada kontak masing-masing sih sebetulnya. Kalau nggak salah ya, coba. Ada lagi pertanyaan rekan-rekan? Saya perlu jump to other meeting, Mas Rizky. Ya ini kalau di halaman ini untuk Neosia sini CAD/CAM ini untuk arsitektur ini klik aja mechanical ini untuk CAD/CAM gitu ya. Ada di halaman daftar. Oke, saya kira saya tutup aja untuk sesi kali ini. Saya stop dulu untuk ini. Saya stop dulu recordnya mana? Stop record gimana? Tulisan stop.